Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Redi dari UPT SDN 4 Kantahime, CGP Angkatan 10 Kabupaten Sebelah Lampang, dan rekan kerja saya Bapak Supardi akan melakukan kegiatan supervisi klinis sebagai bentuk bagian dari refleksi kemampuan diri yang nantinya kelak menjadi bahan untuk pengembangan kompetensi diri kami sebagai guru. Assalamualaikum Pak Supardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Oke, alhamdulillah kalau begitu. Baik Pak Supardi, sebelumnya bisakah memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Supardi dari UPT SD Negeri 4 Kantahime. Jadi saya akan disupervisi di kelas dengan materi sifat wujud benda. Baik. Terima kasih Pak Supardi atas sesi perkenalannya. Jadi bagaimana perasaan Bapak saat akan saya lakukan supervisi? Baik. Yang pertama, saya sangat senang ya, karena memiliki kesempatan untuk dapat melakukan refleksi diri dengan bantuan rekan kerja, sehingga saya nantinya tahu apa hal-hal yang sudah baik dalam kompetensi saya sebagai guru dan apa hal-hal yang masih perlu diperbaiki sebagai guru. Apa hal yang ingin Bapak kembangkan dalam proses supervisi kali ini, baik dari murid maupun dari ibu sendiri? Baik, untuk murid tentunya saya ingin bagaimana mereka mencapai tujuan pembelajaran hari ini serta terus meningkatkan keaktifan mereka saat belajar. Dan untuk saya pribadi, saya ingin mengembangkan kemampuan kompetensi saya, terutama dalam kebutuhan belajar murid. Oke. Apa tantangan Bapak yang Bapak hadapi dalam mengajarkan mata pelajaran yang Bapak ambil? Jadi tantangannya yang pertama adalah saya mengajarkan mata pelajaran tematik di kelas 5, yang mana kita tahu sendiri dalam pembelajaran tematik ada 2 atau 3 mata pelajaran dalam satu pembelajaran. Contohnya pada mata pelajaran IPA, ketika ada praktiknya waktu yang tidak memadai, sehingga saya harus benar-benar menggunakan waktu seefisien mungkin agar tujuan pembelajaran dapat tercapai, Pak. Jadi kira-kira persiapan apa yang Bapak lakukan untuk supervisi kali ini? Jadi persiapan yang saya lakukan adalah yang pertama, menyiapkan materi yang akan saya ajarkan sebelum memasuki kelas, kemudian menyiapkan media pembelajaran agar lebih memudahkan dalam proses pembelajaran nantinya, Pak. Baik Pak Supardi, terima kasih sudah memberikan informasi sebelum kita melakukan supervisi di kelas. Baik, hari ini kita akan belajar di bab 4 tentang hidup lapang dan berbagi. Hidup lapang dan berbagi. Nah, tapi sebelum itu saya mau tanya dulu, masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Tentang apa? Tentang Asmaul Husna. Ada berapa Asmaul Husna? 99. Baik. Apa artinya Asmaul Husna? Yang ya, nama-nama Allah yang baik. Nah, hari ini kita akan kembali belajar di bab 4 hidup lapang dan berbagi, materi tentang zakat. Nah, ada yang tahu apa itu zakat? Atau pernah dengar? Ya, ada yang bilang berbagi kalau bulan Ramadan. Apalagi? Sembako. Apalagi? Sumbangan. Apalagi? Sumbangan baju. Tapi sering dengar kata zakat?
ketika bulan. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang zakat. Zakat. Jadi bagian non muslim bisa sambil mendengarkan saja ya. Oke, Pak. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana nanti peserta didik mampu memahami pengertian zakat, infak, sedekah, dan hikmah berbagi. Tapi pada hari ini kita cuma fokus belajar tentang zakat. Yang kedua, peserta didik mampu menumbuhkan sikap peduli terhadap sesama dan lingkungan. Nah, pertanyaan pemantik. Coba Putri Naura. Coba baca di depan nomor 1. Ya, situ Maki baca. Itu ya nomor 1. Pernahkah kamu melihat orang yang sedang kesulitan? Apa yang kamu rasakan? Oke, terima kasih. Nah, pernahkah kamu melihat orang yang sedang kesulitan? Pernah? Terus apa yang kamu rasakan ketika melihat orang? Itu. Sedih, kasihan, apalagi? Ya, ada keinginan untuk membantu. Oke, bagus. Nah, coba Yusuf, minta tolong kita baca nomor 2. Ya, silakan. Ya. Apa yang kamu ketahui tentang zakat, infak, dan sedekah? Nah, apa yang kamu ketahui tentang zakat, infak, dan sedekah? Tadi sudah kita bilang zakat itu Pak bagi sembako, bagi sumbangan, apalagi bagi baju bekas, bagi takjil, makanan, dan lain sebagainya. Nah, hampir semuanya benar, tapi kita harus membedakan mana sih zakat, mana infak, dan sedekah. Jangan sampai yang kita maksud yang sembako, sumbangan, dan sebagainya itu adalah sedekah atau infak. Ya kan? Nah, dari sini kita akan belajar. Terus bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang mandiri dalam berinisiatif untuk berbagi. Nah, ini dia. Coba dari perempuan lagi. Lesti. Ya, berdiri Ki. Nah, coba baca pengertiannya. Zakat adalah Si begini tuh, Mita. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Zakat berarti menyisihkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada fakir, miskin, dan orang-orang yang berhak menerimanya. Oke, terima kasih Lesti. Nah, jadi zakat itu adalah salah satu rukun Islam yang wajib kita tunaikan. Artinya tidak boleh ditinggalkan, ini wajib. Kalau sedekah itu tidak apa-apa, tidak dikerjakan. Tidak berdosa sih. Tapi kalau ini, kalau tidak dikerjakan maka berdosa. Nah, wajib ditunaikan setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Yang mana sih yang memenuhi syarat? Yang pertama, harus beragama Islam. Yang kedua, harus berakal. Ya, berakal ya. Terus, 3, harus beriman. Bukan. Baik. Nanti di slide selanjutnya itu nanti akan dijelaskan apa sih syarat-syaratnya. Nah, jadi zakat itu menyisihkan sebagian harta. Pernah lihat orang tua tak bawa beras ke masjid ketika bulan Ramadan? Pernah kita? Pernah pergi? Coba diceritakan sedikit.
Kenapa? Tunjuk-tunjuk. Ah, pernah ikut sama orang tua bawa beras ke masjid? Nah, itu nih dibilang zakat fitrah. Nah, itu nih dibilang zakat fitrah. Kita mengeluarkan zakat kita atau bahan makanan yang kita makan itu dibawa ke masjid atau ke lembaga amil zakat untuk kita keluarkan zakat. Paham ya? Nanti itu diberikan kepada siapa? Ya, orang yang miskin atau orang yang membutuhkan. Betul. Nah, ini tadi yang saya maksud. Coba Fatimah. Nah, Fatimah dulu, nak. Nggak apa-apa. Ayo baca. Berdiri, Ki. Ya. Hukum azab adalah wajib bagi setiap muslim yang membutuhkan syarat. Menunaikan zakat merupakan salah satu bentuk ibadah dan kepedulian sosial terhadap sesama. Oke, terima kasih Fatimah. Jadi wajib dikeluarkan. Kalau kita keluarkan zakat itu bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. Contohnya orang yang fakir, orang yang miskin. Dan itu merupakan salah satu bentuk rasa kepedulian tak kepada orang lain. Paham? Paham? Oke. Singkat saja. Nah, ini yang tadi saya maksud. Syarat-syaratnya. Yang pertama harus beragama. Yang kedua, balik atau dewasa. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, ya, yang keenam, yang ketujuh, nah, berlaku 1 tahun atau haul. Pasti bertanya, Pak, apa itu mencapai nisab? Apa itu haul? Nah, ini kita akan jelaskan. Ini tadi syarat-syaratnya ya. Nah, jenis-jenis zakat. Jadi jenis-jenis zakat itu ada 2. Yang pertama zakat mal, yang kedua zakat fitrah. Coba dari mana kak lagi, Pak? Oh, laki-laki lagi. Ilham. Coba baca yang zakat mal, nak. Oh, kan, maaf. Berdiri, Ki, sambil dibaca itu zakat mal. Iya, pakai ini. Ya, berdiri, Ki. Ya, Haikal. Zakat mal. Zakat yang dikeluarkan dari harta Benda, seperti emas, perak, perniagaan, dan hasil pertanian. Ya. Oke, terima kasih. Nah, jadi zakat mal itu adalah zakat harta. Yang mana yang dibilang harta? Seperti emas, uang, perhiasan, perak, apalagi? Berlian, apalagi? Pakaian, kayaknya belum. Motor, yang begini ya. Itu harta, itu kalau disimpan itu semakin tinggi harganya. Kayak emas, toh? Apalagi perak, tembaga, apalagi kalau kayak ada di sini bapaknya petani, banyak ya. Nah, kalau petani itu namanya zakat pertanian. Jadi kalau sudah masangki bapata toh, udah dimasangki mata bapata, itu juga ada namanya zakat pertanian. Angka tu biasa na bawa bapata si karung, na timbang itu, napa na pasu sekat na. Itu yang dibilang zakat mal atau zakat pertanian. Paham ya? Paham? Oke. Yang kedua, singkat saja. Zakat fitrah. Saya ke Yora. Ya, silakan Yora dibaca zakat fitrah.
Zakat fitrah. Zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan sebagai bentuk pensucian diri. Oke, terima kasih. Nah, zakat fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadan. Jadi ini yang membedakan ya. Kalau zakat mal itu dikeluarkan ketika sudah mencapai waktunya. Contoh, kalau emas itu sudah mencapai 1 tahun, tidak pernah dipakai, dan sudah mencapai 85 gram, nah itu wajib dikeluarkan. Kalau pertanian, kalau masang kimi orang, nah, wajib dikeluarkan. Tapi kalau zakat fitrah, itu dikeluarkan cuma pada bulan Ramadan. Bisa enggak kita zakat fitrah di luar bulan Ramadan? Tidak bisa, karena cuma di bulan Ramadan. Paham? Oke, mantap. Singkat saja. Nah, ini tadi saya maksud, nisab. Penghitungan zakat. Zakat mal. Kalau zakat mal penghitungannya itu 2,5%. Nah, kalau melewati ini 1 tahun, contoh tadi 85 gram emas tato, nah, itu wajib dikeluarkan 2,5%. Kalau zakat fitrah itu 3,5 liter beras atau makanan pokok yang lainnya. Jadi kalau udah bawa itu beras nama mata atau biasa itu 3,5 liter. Biasa juga uang. Hah? Kenapa? Karena ya begitu syaratnya. Oke. Perhatian. Perhatian. Assalamualaikum Pak Supandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin Bapak bilang ada hal yang ingin didiskusikan dengan saya. Iya Pak, ada beberapa sedikit yang mau saya ceritakan Pak. Oke. Nah, jadi ini anak-anak sudah pulang kan? Berarti kita bisa ngobrol sekarang atau Bapak lagi sibuk? Ya Pak, kerjaan saya juga kebetulan sudah selesai. Sebelumnya Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Oke. Baik Bapak, santai saja. Tidak masalah. Sebenarnya apa yang ingin Bapak sampaikan atau bicarakan sama saya? Ini Pak, kemarin saya disupervisi oleh Bapak pengawas saya saat saya mengajar. Terus kayaknya ada yang kurang dalam proses itu Pak. Oh begitu. Berkaitan dengan masalah itu, apa yang Bapak harapkan dari diskusi kita hari ini? Ya, saya inginnya ketidaknyamanan di hati saya tentang masalah saya kemarin menemukan solusi Pak, ada solusi. Jadi saya berharap Bapak bisa memberi saya masukan atau arahan terkait hal itu Pak. Memang permasalahannya bagaimana? Sehingga sepertinya Bapak ini benar-benar gelisah dan merasa tidak nyaman. Ya begini Pak, kemarin saya kan disupervisi oleh pengawas saat saya mengajar. Kebetulan saat itu saya mengajarnya harus pakai buku teks. Terus bagaimana responnya pengawas? Nah itu yang menjadi masalahnya Pak. Beliau menginginkan saya mengajar itu harus memakai buku teks begitu. Oh begitu. Kalau saya boleh tahu, mengapa Bapak mengajarnya tidak menggunakan buku teks? Ya, saya kan sudah buat PPT Pak, buat poin. Saya mengajar juga sudah memakai proyektor LCD. Alat peraga juga saya siapkan, dan saya juga mengajarnya tetap mengacu pada kurikulum. Kenapa saya masih harus pakai buku teks Pak? Begitu pendapat saya Pak. Ya. Bapak sudah jelaskan alasan itu kepada Bapak pengawas? Ya alhamdulillah Pak, sudah saya jelaskan. Tapi sepertinya beliau tersinggung dan tidak menerima penjelasan saya. Saya jadi bingung Pak, kenapa beliau ekspresinya langsung begitu. Saya kan jadi merasa tidak enak Pak, begitu Pak. Jadi menurut Bapak apa yang salah dari saya? Oke, jadi menurut saya sebenarnya Pak, Bapak ini tidak bersalah. PPT kan rangkuman dari materi dari buku teks juga. Tapi mungkin pemahaman pengawas tentang hal ini tidak sama dengan cara berpikirnya kita, sehingga beliau maunya apapun media dan bahan ajar yang kita pakai, buku teks tetap menjadi acuan. Mungkin seperti itu yang pemikirannya pengawas. Bisa jadi Pak seperti itu Pak.
Jadi terus kira-kira solusi apa yang Bapak pikirkan untuk masalah ini? Ya, karena pengawas sepertinya sudah melaporkan hal ini juga kepada kepala sekolah, cepat atau lambat saya juga pasti akan dipanggil. Maka dari itu saya menyiapkan jawaban sesuai kondisi dan alasan tadi, Pak. Benar sih Pak. Sepertinya kepala sekolah juga harus tahu alasan Bapak dalam hal ini. Biar tidak hanya menelaah laporan dari satu pihak. Ya, maksud saya juga begitu, Pak. Oke. Apakah Bapak punya gambaran solusi lain sekiranya alasan itu nanti tidak diterima oleh kepala sekolah? Saya berpikir, Pak, apa saya harus meminta maaf kepada pengawas dan membuat perlengkapan mengajar sesuai yang beliau inginkan? Nah, itu maksud saya Pak. Jadi Bapak harus siapkan solusi alternatif lain sekiranya nanti alasan pertama tidak diterima dan bisa jadi malah memperpanjang masalah. Oh iya Pak, tapi saya tetap akan pada rencana pertama dulu. Sekiranya itu tidak berhasil dan tidak menyelesaikan masalah yang ada di antara saya dan pengawas, maka atau Bapak kepala sekolah tidak terima, maka saya akan pakai cara kedua. Begitu Pak kira-kira. Tepat sekali Bapak. Sebab menurut saya ini memang harus diselesaikan sehingga Bapak bisa kembali merasa nyaman dalam bekerja. Iya Pak, saya juga tidak ingin masalah ini berlarut-larut dalam membawa bahan saya Pak. Nah, sekarang kita susun komitmen. Kira-kira kapan Bapak akan menindaklanjuti masalah ini? Saya menunggu dipanggil ke kepala sekolah Pak. Menurut saya sebaiknya Bapak tidak usah menunggu dipanggil oleh Bapak kepala sekolah supaya ketidaknyamanan Bapak tidak berlarut-larut. Iya sih Pak, berarti sebaiknya saya menghadap ke kepala sekolah saja ya Pak, nggak usah menunggu dipanggil lagi. Mungkin sebaiknya begitu Pak. Berarti saya akan menghadap ke kepala sekolah untuk menceritakan kronologi persoalan yang ada antara saya dengan Bapak pengawas. Saya juga akan bercerita alasan saya tidak memakai buku teks. Nanti kalau Bapak kepala sekolah juga tidak menerima alasan saya dan menilai yang saya lakukan memang salah ya, artinya saya yang harus meminta maaf dan merubah cara mengajar saya, karena kalau kepala sekolah juga tidak menanggapi sebagai satu kesalahan mungkin saya memang salah, jadi saya harus memperbaiki diri Pak. Ya betul sekali Bapak. Terkadang memang suatu yang menurut kita tepat belum tentu baik menurut orang lain. Bapak bijaksana sekali. Jadi kapan kira-kira Bapak akan menghadap kepala sekolah? Kapan ya menurut Bapak? Kalau saya sih secepatnya Pak, supaya Bapak segera tenang dan masalah terselesaikan. Oh iya Pak, mungkin sebaiknya demikian. Besok insya Allah saya mengajar, saya akan menghadap ke kepala sekolah untuk membahas masalah saya ini kepada Bapak pengawas. Terima kasih banyak Pak atas sarannya. Ya, sama-sama Pak. Semoga masalah ini sudah terselesaikan dan Bapak kembali nyaman. Oke Pak, baik kalau begitu saya permisi Pak. Iya. Terima kasih.